Kita ketahui bahwa pada bulan September tahun 2011 terjadi sebuah insiden penyerangan teroris di Amerika yang kita kenal sebagai tragedi 9/11. Akibat kejadian itu, tentara Amerika diutus ke Afghanistan untuk melawan Taliban. Dan sebagai perantara komunikasi para tentara Amerika, mereka mempekerjakan kurang lebih 50.000 orang Afghanistan sebagai translator. Para translator ini digaji plus dijanjikan nantinya bakal dapat visa khusus untuk bisa menjadi warga negara Amerika. Dan di tahun 2018, tepatnya di Laskargah, wilayah Afghanistan, seorang sersan bernama John Kinley bersama beberapa anggotanya sedang menjaga perbatasan dan mengecek satu persatu mobil yang akan melintas. Semua pengecekan berjalan lancar sampai salah satu supir terlihat mengajak salah satu anggota John bernama Jack untuk melihat isi muatannya. Dan tiba-tiba, Jack. Fishy John. beberapa waktu kemudian, di salah satu base pelatihan dan Angkatan Udara Amerika, John bertemu salah satu temannya untuk meminta bantuan satu orang translator untuk timnya, karena translator sebelumnya telah tewas terkena ledakan bersama dengan Jack. By the way, para translator sebelum ditugaskan ke lapangan, sebenarnya telah dilatih basic militer terlebih dahulu, demi bisa melindungi dirinya. Temannya ini kemudian merekomendasikan seorang pria bernama Ahmad. Sebelum dimasukkan ke tim, John mencoba memberikan beberapa pertanyaan. Dan dari sini kita diberitahu kalau Ahmad adalah seorang mekanik. Namun, sejak negaranya terjadi konflik, ia memilih untuk jadi translator demi menghidupi keluarganya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun mulai melanjutkan misi. Hari itu, John membawa pasukannya untuk mengecek lokasi yang diduga sebagai tempat pembuatan bom rakitan milik Taliban. Namun terlihat sejak awal Ahmad kurang setuju dengan misi kali ini. Karena menurutnya percuma mencari di sekitar sana dan dirinya sudah hafal mati lingkungan sekitar. Benar saja, begitu mereka memaksa masuk ke salah satu rumah, ternyata isinya cuma tempat nge-shisha. Clear. Just tired of this bullshit. John sebenarnya sudah mulai putus asa karena sudah beberapa kali melakukan penyisiran di berbagai tempat, namun belum juga ada perkembangan. Akhirnya hari itu ia kembali ke markas untuk bertemu Kolonel Fox untuk melaporkan progresnya yang stuck. Namun dirinya tak digubris. Alhasil, John terpaksa menemui sahabatnya bernama Declan yang kebetulan pimpinan bagian intel di sana. Sebenarnya dia agak gengsi untuk meminta bantuan sahabatnya. Tapi berkat Declan, ia bisa mendapatkan petunjuk untuk menemukan salah satu targetnya. You recognize this guy? Yes, I do. Okay, come with me. Tanpa membuang waktu, malam itu John bersama Ahmad dan dua anggota lainnya diam-diam memantau targetnya dari jauh. Dan begitu ada kesempatan, dengan sigap target tersebut berhasil diamankan lalu dibawa ke tempat khusus untuk diinterogasi. Sebagai translator, Ahmad berperan penting untuk menginterogasi target. Namun belum juga ia berbicara, si target ini sudah ngomong duluan kalau Ahmad adalah seorang pengkhianat. من خودم شخصا فامیلت از بین میبرم من با شما هیچ چیزی نمیگم. That doesn't sound very... Akhirnya, untuk membuat si target membuka mulut, umumnya mereka diberi opsi, di mana jika ia memberikan informasi berharga, mereka akan mendapatkan bayaran segepok uang dolar. Namun jika menolak, mereka akan dimasukkan ke penjara khusus. Awalnya, si target ini meminta uang lebih, jika ingin informasinya akurat. Namun John bilang nanti bakal dikasih lagi kalau pekerjaannya selesai. Ahmad yang merasa John terlalu bertele-tele memutuskan untuk langsung memberikan uang tersebut ke target. Dan ia pun langsung menjelaskan detail terkait salah satu lokasi inti perakitan bom Taliban. Akibat kejadian tadi, John sebenarnya merasa tersinggung dengan sikap Ahmad. Belum lagi ia seringkali tak menerjemahkan semua perkataan target. Makanya, pas sampai di markas, John bertanya ke salah satu tentara Afghanistan yang ikut dengannya. Ia pun menjelaskan kalau tadi Ahmad sempat diancam kalau istrinya akan dibunuh. Belum lagi, sebenarnya Ahmad dari keluarga pengusaha narkoba terbesar di Afghanistan. Cuman sejak putranya dibunuh oleh Taliban, ia pun memutuskan untuk bergabung dengan kesatuan. Why the fuck didn't you tell me this before? Don't ever override my authority again. I apologize for the method. Keesokan harinya, setelah meminta izin ke sang kolonel, akhirnya John memimpin pasukannya untuk mengatur strategi sebelum ke titik pertama dari lokasi yang kemarin target berikan. Namun di tengah instruksi, seorang tentara Afghanistan bernama Hadi bilang kalau jalur yang akan mereka lewati itu sudah rusak akibat banjir, dan dia punya jalur alternatif.
Singkat cerita, di tengah perjalanan tiba-tiba Ahmad menyuruh rombongan untuk berhenti karena ia merasa apa yang dikatakan Hadi tadi adalah sebuah kebohongan yang kemungkinan berujung ke sebuah jebakan. Mendengar hal itu, John sempat kesal ke Ahmad karena menuduh anggota tim lainnya sembarangan. Belum lagi ia memandang Ahmad sebenarnya hanya sebatas translator. Namun untuk memastikan perkataan tersebut, John menyuruh anggotanya untuk naik ke atas bukit dan mengecek jalur yang dimaksud. Termasuk mereka juga meminta bantuan foto drone udara. Kedua prajurit yang di bukit mengatakan tak melihat ada musuh. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba situasi menjadi cukup menegangkan karena Ahmad membuat Hadi terluka parah dan berhasil membuatnya mengaku kalau dirinya telah mengkhianati tim karena keluarganya sedang ditawan oleh Taliban. He gave up our position. He says they have his family. Looks like an ambush. Tell him Killbox 8 clicks up this road. Get back to base. Copy. Malam itu di base, John menelpon keluarga kecilnya. Ia memiliki 2 orang anak dan walaupun dirinya seorang tentara, dia dan istrinya memiliki bisnis bengkel di Amerika yang sejauh ini berkembang cukup pesat. Sedangkan Ahmad sendiri pulang ke rumahnya yang kecil di sudut kota. Istrinya bernama Basira sedang hamil besar. Dan begitu ia pulang kembali, Basira menanyakan bagaimana perkembangan visanya. Kapan mereka bisa pindah ke luar negaraan? Hal ini tak lain karena situasi di negara Afghanistan semakin kacau dan tak sedikit tetangganya yang dibunuh oleh musuh. Mama توجهت. Keesokan paginya, John kembali menghadap ke sang kolonel, meminta diizinkan untuk mengecek titik selanjutnya yang membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. By the way, si kolonel ini juga tahu kasus Ahmad yang berhasil menyelamatkan John dari kepungan musuh dan menyuruhnya untuk menurunkan egonya. Akhirnya, siang itu, John dan beberapa anggotanya berkendara selama 3 jam menuju sebuah lokasi tambang yang diduga tempat perakitan bom. Seperti biasa, Ahmad mulai menginterogasi sang pemilik tambang. Mereka bilang di sini tak ada apa-apa. Dan setahunya markas Taliban ada di tempat lain. Orang-orang pada umumnya mungkin akan terkecoh dengan kesaksian ini. Tapi Ahmad dengan cerdas langsung tahu kalau orang yang ia ajak bicara sedang berbohong. Akhirnya John yang mulai percaya sama Ahmad mulai membagi tim untuk menyisiri lokasi. Dan tak lama kemudian benar saja salah satu anggotanya berhasil menemukan sebuah kontainer berisikan senjata. Sedangkan John menemukan tempat persembunyian beberapa Taliban yang habis menyiksa salah satu korbannya. We need air support immediately. We're going in. QRF, over. Dari sini keadaan mulai amburadul. Salah satu rekan John tertembak dan ternyata para Taliban dari tadi sudah memanggil bala bantuan. Musuh pun berdatangan dan tidak ada habisnya. Sekalipun peralatan yang John dan anggotanya pakai cukup canggih, tapi tetap saja mereka kalah jumlah. Belum lagi mobil utama mereka dihancurkan menggunakan mortar. East entrance. Second entrance. John dan Jizzy berhasil mengambil alih 2 mobil musuh. Tapi tetap saja di penghujung pelarian hanya tersisa dirinya dan Ahmad yang berhasil bertahan hidup. Mobil yang mereka gunakan untuk lari ternyata bannya sudah hancur. Sepanjang jalan, Ahmad disuruh menggunakan radio untuk mencoba menghubungi base demi meminta bantuan. Namun, wilayah mereka sama sekali tak mendapatkan sinyal. Dengan terpaksa, mereka pun meninggalkan mobilnya di pinggir jalan dan memilih untuk lari di antara perbukitan sebelum musuh berhasil mengejar. Sebenarnya, tak lama kemudian, bantuan udara tadi sempat datang ke lokasi konflik dan menyadari kalau jasad John dan Ahmad tak ada di sana. Cuman mereka mengira nasib mereka telah tamat di tempat lain. Hari mulai memasuki malam. Mereka berdua memutuskan untuk beristirahat setelah merasa situasi mulai kondusif. Malam itu, John tak bisa menutupi kesedihannya mengenang teman-temannya yang telah dibantai tadi. Keesokan harinya, tanpa disadari, lokasi mereka ternyata telah dikepung oleh musuh. Dengan hati-hati, John membangunkan Ahmad untuk segera kabur dari sana. Dan dari sini, film akan semakin menegangkan. Mereka berdua pun terus berlari hingga akhirnya harus menuruni bukit yang terjal. Saat itu terjadi, senjata Ahmad malah tersangkut. Begitu sampai di bawah bukit, John memberikan salah satu pistolnya. Dan tanpa ada waktu istirahat, mereka harus kembali berjalan dengan hati-hati melewati lembah yang sudah dikepung oleh musuh.
Butuh diingat, untuk melarikan diri, mereka tak bisa menggunakan senjatanya saat bertemu musuh, kecuali terpaksa. Karena suara tembakan hanya akan memicu musuh mengetahui lokasinya. Maka dari itu, dengan hanya menggunakan pisau, dua tentara ini berhasil menumbangkan musuhnya satu persatu. Tapi sayangnya, jumlah musuh yang ada malah semakin bertambah. Sampai akhirnya, salah satu musuh berada jauh di atas. Dan John terpaksa melepaskan tembakan untuk kabur dari sana. Akibat suara tembakan, akhirnya musuh berdatangan ke lokasi. Dan hampir saja mereka mati terkena gempuran tembakan. Begitu situasi mulai aman, mereka keluar dari persembunyian untuk kembali berjalan mencari jalan keluar. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah kosong di antara perbukitan dan memutuskan untuk beristirahat di sana malam itu. Butuh diingat kalau mereka berdua ini belum makan sama sekali sejak 2 hari yang lalu dan minum juga cuma seadanya. Malam itu walaupun hari sudah gelap, musuh tetap bergerak dan dari jauh berhasil melihat rumah kosong yang John singgahi. Keesokan paginya mereka berdua terbangun karena menyadari radio milik musuh yang mereka curi kemarin memberikan informasi kalau ternyata posisi musuh sudah cukup dekat. John pun menyuruh Ahmad bersiap-siap dan berjaga di depan, sembari dirinya ke belakang rumah untuk memastikan keberadaan musuh. Dan tiba-tiba peluru menembus tangan dan kakinya. Ahmed. Para musuh ini sudah sangat senang karena bisa menemukan John. Salah seorang dari mereka sebenarnya sudah sangat ingin membunuhnya. Namun, pimpinan Taliban memberikan instruksi khusus agar John ditangkap hidup-hidup untuk disiksa. Mimin sendiri pikir habislah sudah riwayat John di sini. Tapi ternyata Ahmad, walaupun hanya seorang translator, memiliki kemampuan militer yang luar biasa. Ahmad kemudian mencoba mengobati luka John dengan peralatan medis seadanya. Tapi akibat kepala John beberapa kali tadi dihantam oleh musuh, terlihat jelas sekarang kondisinya setengah kritis. Umumnya, di situasi seperti ini, sebaiknya prajurit terluka parah seperti John ditinggalkan saja, karena bisa dibilang sudah tak terselamatkan. Tapi yang Ahmad lakukan di luar dugaan, di mana ia memotong beberapa batang pohon dan merakitnya hingga menjadi sebuah tandu. Dan dengan alat itu, ia mengangkut John yang sekarat melewati bukit dan bebatuan di tengah kejaran musuh. We can't take the roads. Oh, we're here. Ini salah satu momen paling mengharukan dalam film ini. Seorang Ahmad yang sebenarnya tak memiliki hubungan erat dengan John, tapi memilih untuk tetap menyelamatkannya tanpa mengeluh sedikit pun. Menggunakan uang cash yang biasa mereka simpan untuk menginterogasi orang, ketika sampai di sebuah desa, Ahmad memutuskan untuk membeli mobil bak salah satu warga di sana. Namun benar saja, ketika belum lama mereka melewati jalan umum, mobil mereka ditahan oleh beberapa musuh yang pengen numpang karena mobilnya lagi mogok. Sepanjang jalan, Ahmad berusaha bersikap tenang dan berpura-pura sebagai pedagang karpet ketika ditanyai oleh musuhnya. Untung saja, John yang berada di bak belakang tak disadari kehadirannya. شنطة تشيدي قال الفلوس أستو. موتور اضرب خايب بني. Karena terlalu riskan, akhirnya Ahmad memutuskan untuk menjual mobil tersebut ke beberapa warga yang sedang habis berburu di tengah bukit. Ia menukarkan mobilnya untuk sebuah gerobak, beberapa stok makanan, dan opium untuk pereda nyeri dari luka John. BTW, warga ini sempat bercerita kalau mereka berdua merupakan orang yang paling dicari Taliban saat ini. Tak heran karena kemarin mereka berhasil membunuh puluhan anggotanya. Dan dari sana, Ahmad dengan seluruh tenaganya melewati berbagai gunung dan bukit sambil mendorong gerobak berisikan John selama kurang lebih 2 minggu.
Sampai akhirnya dari atas gunung terlihat sebuah pangkalan udara Amerika yang kemungkinan bisa ia capai dengan 3 hari berjalan kaki. Singkat cerita, setelah hampir seharian mendorong gerobak, Ahmad berhasil bertemu salah satu pedagang keliling. Ia pun singgah untuk istirahat sambil memberi minum John agar tak dehidrasi akibat kepanasan. Namun, tak lama kemudian, beberapa pasukan Taliban juga datang ke sana untuk singgah berbelanja. Tentu, kali ini Ahmad tidak bisa bersembunyi. Belum lagi jelas-jelas gerobaknya mengangkut John. Dan pada akhirnya, akibat suara tembakan, beberapa tentara Amerika mendatangi lokasinya. Ahmad yang lagi ditahan bilang kalau ada salah satu temannya yang terluka di gerobak. Dan mereka semua terperangah pas tahu itu adalah Sersan John Kinley yang sebenarnya sudah dikira tewas 3 minggu lalu. Don't fucking kill me. 4 minggu kemudian, akhirnya kondisi John mulai membaik dan ketika ia membuka mata, dirinya sudah berada di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat. Singkat cerita, ia pun kembali bisa bertemu dengan istri dan anaknya. Salah satu sahabatnya yang tadi kita lihat di awal film juga datang menjenguknya. Sahabatnya bilang kalau John bakal dapat medali kehormatan. Namun ia merasa tak pantas menerimanya karena tak ingat apapun sejak terakhir kali kepalanya dipukul oleh musuh. Yang ia tahu orang-orang cuma cerita kalau Ahmad lah yang sudah menyelamatkannya. Nah, yang John tak ketahui adalah sebenarnya posisi Ahmad sampai sekarang ini tak diketahui oleh militer dan dia juga belum mendapatkan visanya. Sedangkan kisah heroiknya menjadi perbincangan di Afghanistan yang tentu saja membuat Taliban semakin mengincar kepalanya. Maka dari itu, Ahmad dan keluarga kecilnya menghilang tak ada kabar demi kabur dari kejaran musuh. Di akhir percakapan, sahabat John bilang kalau ia sudah mencoba mencari tahu di mana Ahmad melalui anggota intelnya. Dan satu-satunya cara mengetahuinya melalui saudara Ahmad yang bernama Ali. Tapi Ali tak mau bicara jika visa Ahmad belum dikeluarkan demi menjaga keselamatan kakaknya. Maka dari itu, mulai keesokan harinya, John berusaha menelpon imigrasi untuk membantu mendapatkan visa tersebut. Setiap hari selama berjam-jam, ia berusaha meyakinkan petugas imigrasi melalui telepon untuk bisa mendaftarkan visanya. Tapi di lain sisi setelah mengetahui fakta Ahmad yang sekarang dalam kesulitan karena menolongnya, John juga dihantui rasa bersalah dan hutang budi. Tiap malam melalui mimpi, ingatan ketika Ahmad menyelamatkannya mulai bermunculan. Bahkan, John sudah meminta surat rekomendasi untuk visa Ahmad dari salah satu kolonel, tapi petugas imigrasi tak juga memberikan progres. Paling-paling jawabannya butuh waktu hampir setahun dan sebagainya. Masalahnya kita ketahui, keluarga Ahmad dalam posisi antara hidup dan mati saat ini. Setelah sebulan nelpon ke sana kemari dan tak ada hasil, akhirnya kemarahan John semakin tak terbendung. Pada akhirnya, karena stres, John tak bisa tidur di malam hari, memikirkan nasib temannya. Istri John hanya bisa terdiam melihat kondisi suaminya. Berselang beberapa waktu kemudian, Declan kembali mendatanginya, menyampaikan tak ada cara lain untuk menyelamatkan Ahmad, kecuali John turun tangan secara langsung. Kebetulan, ia mengetahui tentara bayaran yang cukup handal yang bisa membantunya. Tapi tentu saja, biaya yang akan dikeluarkan tak sedikit. Nah, kita berpindah ke Afghanistan untuk melihat kondisi Ahmad saat ini, di mana ia sedang menghabiskan waktu dengan putranya. Namun, tiba-tiba mendapat telepon dari salah satu temannya yang duduk di luar dan memberitahu kalau para Taliban sedang menyisir rumah-rumah dan tempat Ahmad tak lama lagi akan digedor. Mereka pun bergegas berusaha keluar melalui pintu belakang, sembari temannya memberitahu pergerakan musuh lewat telepon. Kembali kita saksikan ketangguhan Ahmad dalam menyelamatkan keluarga kecilnya. طالبان طرف دروازه پیش رو میآیند. طالبان Kita kembali ke John yang lagi mengurus usaha bengkelnya. Di saat ia lagi termenung, tiba-tiba istrinya bilang kalau waktu John menghilang selama 3 minggu, ia mengira suaminya telah tewas. Namun ternyata Ahmad menyelamatkannya. Maka dari itu mereka berhutang nyawa padanya. Dan untuk menebus hutang budi tersebut, ia merelakan suaminya untuk pergi menyelamatkan Ahmad, termasuk rela memasukkan rumahnya di bank demi mendapatkan pinjaman untuk membayar biaya tentara bayaran.
Nah, sekarang sisa soal visa. Sekalipun Ahmad bisa diselamatkan, kalau tak ada visanya pas masuk ke Amerika ya percuma. Makanya John mendatangi Kolonel Ford untuk meminta bantuan demi menyelamatkan Ahmad. Ia mengingatkan sang kolonel kalau 12 tahun lalu ia pernah menyelamatkan nyawanya. Dan sekarang waktunya untuk ia balas budi dengan harus mendapatkan visa yang ia minta sesegera mungkin. I am going to get that man and his family. And you're going to help me, Colonel. I saved your life 8 years ago. But you're gonna get them. Akhirnya, John pun berpamitan ke anak dan istrinya dan berjanji akan pulang dengan selamat. Singkat cerita, John pun kembali ke Afghanistan. Ia ke sana menggunakan identitas samaran yang sahabatnya sudah aturkan. Di sana, ia bertemu pimpinan tentara bayaran yang akan membantunya. Pria ini bernama Parker. Tapi baru saja tiba di sana, Parker tiba-tiba memberitahu kalau ada perubahan rencana. Di mana berhubung ada salah satu pejabat tinggi Amerika yang juga lagi ke Afghanistan, timnya jadi tidak bisa melayani John secara maksimal. Dan ia harus menunggu selama 3 hari untuk mengeksekusi misinya. Namun karena John ngotot ingin menyelamatkan Ahmad saat itu juga, mereka cuma bisa memberikan bantuan alat-alat berupa senjata dan kendaraan untuk ke tempat saudara Ahmad. Nanti jika John berhasil menemukan Ahmad, para tentara bayaran ini akan siap menjemputnya. Sat-nav address, that's going to take you to Ali. You can touch base with him. Are you Parker? Akhirnya John berhasil menemui Ali di sebuah kedai kopi. Di sana keduanya saling berbincang. Ia bilang satu-satunya alasan kenapa dirinya belum disiksa oleh Taliban untuk mencari tahu di mana Ahmad karena ia menjalankan banyak bisnis haram dengan mereka. Namun kepala Ahmad saat ini dihargai sangat tinggi oleh musuh yang membuatnya mungkin tak bisa bertahan lebih lama lagi. John sendiri berjanji jika Ali memberitahukan lokasinya, ia akan membawa kabur saudaranya ke Amerika sebagai balas budi. Untuk menuju lokasi Ahmad, Ali menyuruh John untuk menggunakan driver beserta truknya. Selain sebagai penyamaran, truknya juga memiliki izin untuk melewati berbagai wilayah musuh. Akhirnya perjalanan pun dimulai. Untuk ke lokasi Ahmad dibutuhkan waktu tempuh puluhan jam. Mereka juga harus melewati berbagai titik pemeriksaan. Dan syukur semua itu bisa berjalan dengan lancar. Hingga tiba di salah satu posko terlihat pengecekan kali ini agak rumit. Dan si sopir terlihat agak gugup yang membuat musuh memutuskan untuk mengecek langsung isi muatan mobilnya. Suara tembakan senjata tadi membuat salah satu musuhnya menyadari ada yang tak beres. Dan dari sini, tanpa disadari, John telah dibuntuti oleh salah satu musuhnya. Di tengah perjalanan, Kolonel Fox menelponnya, memberitahu kalau visa Ahmad beserta keluarganya berhasil ia dapatkan. John merasa sangat lega, urusan tersebut telah usai. Kini sisa menjemput Ahmad, dan akhirnya setelah berkendara sehari semalam, mereka tiba di sebuah desa kecil dan dari jauh terlihat Ahmad sedang memperbaiki sebuah mobil. Sebelum turun dari mobil, John langsung mengabari Parker lewat telepon kalau ia sudah berhasil menemukan Ahmad. John pun diarahkan untuk membawa Ahmad ke sebuah bendungan yang tak jauh dari sana. Sisanya nanti biar Parker yang When you urus. got your man, his family, and you're en route. We don't have much time. I left a messy trail. A lot of dogs around here. Dan akhirnya pertemuan yang kita nantikan pun terjadi. Terlihat jelas dari mata mereka berdua sangat senang bisa kembali bertemu. Namun juga sangat berhati-hati dalam berkomunikasi. Karena tak menutup kemungkinan di antara warga terdapat mata-mata. John dengan singkat mengatakan ia sudah menyiapkan segalanya untuk membawa Ahmad ke Amerika. Dan mereka harus bergegas. Di lain sisi musuh yang mengikuti mereka dari kemarin menyadari kalau orang yang ia ikuti ternyata adalah si John Kinley dan Ahmad. Ia pun langsung menelpon bosnya. Alhasil, kali ini semua pasukan musuh langsung dikerahkan untuk membunuh mereka berdua. فخرالدین چست عجل از پست شما عکسشان رو بگیر. By the way, di saat yang bersamaan, Parker diberitahu anggotanya yang ahli IT bahwa setelah ia menyelidiki lebih dalam, akhirnya penyamaran John terungkap. Dan mereka tahu benar siapa John, karena kisahnya terkenal serta kepalanya masih dihargai sangat tinggi oleh Taliban. Oh, fuck me. You want to get an angel in the air. You too. Get the drone footage. John, Ahmad beserta keluarganya segera kabur dari sana. Tapi tetap saja, karena menggunakan truk, tak lama kemudian akhirnya para musuh berhasil menyusul dari belakang. Tak ada cara lain selain memberikan perlawanan untuk menahan pergerakan musuh.
Bahkan sebelum sampai di bendungan, John menyuruh supirnya untuk memarkirkan truknya di ujung terowongan untuk menghambat pergerakan musuh hingga bantuan datang. Kembali kita saksikan perjuangan dua tentara terbaik ini saling membahu mengalahkan musuh yang bermunculan. Namun, jumlah mereka sangat banyak. Si sopir tadi juga ikut membantu. John berusaha menelpon Parker untuk memastikan berapa lama lagi mereka harus bertahan. Tapi tiba-tiba teleponnya tidak diangkat. Hingga akhirnya mereka berdua kehabisan peluru untuk menahan musuh dan hanya bisa pasrah kepada sang kuasa. Going hard on the 105. Tak lama kemudian Parker muncul bersama semua anggotanya dan bilang seandainya John jujur sejak awal, ia mungkin tak harus membayarnya karena kisah John membuat siapapun ingin membantunya, termasuk dirinya. Dari sana mereka semua diangkut menggunakan heli menuju bandar udara. Sebelum take off, Parker memberikan perinan visa milik Ahmad. Kidding me. Pleasure doing business with you. Begitu sampai di bandar udara, mereka semua diangkut menggunakan Hercules menuju Amerika. Ahmad dan John tak berkata sepatah kata pun. Mereka berdua tak sedarah, namun pengorbanannya melebihi saudara. Tak butuh ucapan apapun, cukup tatapan antar keduanya sudah menjelaskan kalau misi telah selesai. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.